Karena sesungguhnya kita datang ke dunia ini bukan untuk menderita, tetapi untuk merasakan kehidupan yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Di episode yang terakhir, saya memberikan contoh-contoh sederhana tentang cara berpikir dan merasakan yang kurang tepat. Saya akan senang bila saya memiliki rumah yang bagus. Hidup itu kan saat ini, di sini, sekarang. Masa lalu hanya tinggal sejarah. Masa depan pun sesungguhnya masih misterius. Karena kita belum tentu bisa hidup di masa depan. Masa depan itu masih misterius bagi semua orang. Tetapi yang jelas, hidup yang nyata, yang realistis adalah di sini, saat ini, sekarang. Kalau ditanya kapan waktu yang paling penting, ya saat ini. Karena saat ini adalah saat yang paling penting, maka kita harus sadar bahwa siapapun orang-orang yang sedang bersama-sama kita menghidupi hidup saat ini, itulah orang-orang yang paling penting. Jadi siapapun orang yang sedang menghidupi hidup bersama kita saat ini, itulah orang penting. Kalau saat ini saat yang paling penting, dan orang-orang yang bersama kita yang sedang menghidupi hidup adalah orang penting, maka kita pasti akan melakukan tindakan yang penting. Tidak mungkin kita melakukan tindakan yang tidak penting. Menyakiti orang lain, merendahkan orang lain, mencemooh orang lain. Tidak mungkin orang yang sadar seperti itu melakukan tindakan yang bodoh. Oleh karena itu kesadaran bahwa saat ini adalah saat yang paling penting. Itu penting sekali untuk selalu menjadi patokan dalam kehidupan kita. Akan senang bila saya memiliki rumah. Rumahnya belum ada. Berarti saat kita berbicara seperti itu, kondisi kita tidak senang. Nah, ketika kondisi kita tidak senang, berarti perasaan kita sedang negatif. Perasaan kita sedang mengungkapkan perasaan yang negatif. Nah, hukum tarik-menarik akan berlaku. Karena yang serupa akan menarik yang serupa. Jadi perasaan negatif yang kita ungkapkan lewat kata-kata itu, tentu saja akan menarik lebih banyak lagi hal-hal negatif ke dalam kehidupan kita. Saya akan senang bila anak-anak saya sudah selesai kuliah. Berarti saat kita bicara, anak-anak itu kan belum selesai kuliahnya. Kenapa senang itu harus menunggu mereka selesai kuliah? Padahal sesungguhnya yang mengendalikan pikiran dan perasaan kita kan kita sendiri. Kenapa kita harus menggantungkan diri pada faktor eksternal? Saya masih ingat ada kata-kata bagus dari Socrates. Beliau mengatakan, kebebasan itu adalah penguasaan diri. Jadi ternyata kebebasan bukan masalah eksternal. Tapi kebebasan itu adalah masalah internal diri kita sendiri. Jadi siapa yang sudah mampu menguasai dirinya, itulah yang disebut dengan orang yang sudah mencapai kebebasan. Siapapun yang sudah menguasai dirinya, maka dia yang disebut dengan orang yang sudah merdeka. Karena orang yang sudah menguasai dirinya, berarti dia tidak dikuasai oleh siapapun. Sehingga dia sudah menjadi dirinya sendiri. Otomatis dia tidak mudah dikendalikan oleh situasi di luar. Saya berulang kali mengatakan bahwa kapal itu tidak pernah tenggelam oleh air yang di luar kapal. Sedahsyat apapun air itu. Dan kapal itu akan menjadi berbahaya ketika ada kebocoran. Sehingga ketika air dari luar masuk ke dalam kapal, sesungguhnya itulah yang menyebabkan kapal itu tenggelam. Kenapa demikian? Karena ketika air masuk ke dalam, berarti jumlah penenggelam dalam kapal lebih banyak daripada jumlah pengapung. Sedangkan dalam kapal itu diperlukan lebih banyak pengapung yang bernama udara. Sedangkan air itu adalah penenggelam. Jadi ketika